Heboh, jet tempur Israel hancur dihantam rudal Suriah berkeping-keping. Kini jadi rongsokan tak berguna. Sebuah foto dari Reuters memperlihatkan puing-puing jet tempur Israel yang dihancurkan dihantam rudal Suriah. Sebelum ditembak, jet tempur F-16 tersebut berada dalam misi untuk menghancurkan beberapa persenjataan Iran yang berada di Suriah. Petugas keamanan Israel mengenakan pakaian khusus memeriksa sisa puing pesawat, yaitu pesawat tempur F-16 yang ditembak jatuh di desa Harduf, Israel. Dilaporkan jet tempur Israel tersebut ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat Suriah saat memasuki negara tersebut. Senjata itu didapatkan Suriah dari Rusia. Sementara itu, militer Suriah berusaha untuk menembakkan puluhan rudal anti pesawat untuk menghentikan serangan Israel. Kemudian S-300 yang dioperasikan oleh militer Rusia melepaskan tembakan saat jet Israel meninggalkan daerah itu. Dikonfirmasi akan menandai pertama kalinya insiden seperti itu terjadi dan menjadi perubahan arah Rusia. Ini juga menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel yang telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah. Daerah Masaf disebut Israel telah digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan Iran dan milisi pro-Iran. Insiden itu terjadi tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas invasi ke Ukraina. Dan pada akhirnya, rudal S-300 Rusia menembak jet tempur Israel di Suriah. Ini bukan kali pertama, namun sudah berulang kali terjadi hingga membuat hubungan Rusia dan juga Israel semakin memburuk. Heboh, militer Rusia mengatakan sistem rudal Suriah tembak jatuh 21 dari 24 rudal Israel. Militer Rusia mencatat sistem pertahanan rudal Suriah telah menembak jatuh 21 dari 24 rudal Israel yang ditembakkan ke Damaskus pada hari Jumat. Sistem pertahanan yang digunakan adalah Buk M2A dan Pansir S1 buatan Moskow, Rusia. Puluhan rudal Zionis itu ditembakkan oleh beberapa jet tempur dari wilayah udara Lebanon. Sekitar pukul 1.30, 4 pesawat tempur taktis F-15 Angkatan Udara Israel menembakkan 24 peluru kendali ke sasaran di Republik Arab Suriah dari wilayah udara Lebanon, kata Laksamana Muda Vadim Kulit, Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah dalam sebuah pernyataannya. Pertahanan udara Suriah yang bertugas menghancurkan 21 rudal dari sistem Buk M2A dan Pansir S1 buatan Rusia, ujarnya sebagai dilansir kantor berita RIA. Media pemerintah Suriah juga melaporkan serangan selepas tengah malam terjadi pukul 1.30 waktu setempat pada hari Jumat kemarin mencatat pertahanan udara negara itu menghadapi rudal-rudal musuh di langit Damaskus. Kemudian media pemerintah mengutip seorang pejabat militer Damaskus yang mengatakan musuh Israel melakukan agresi udara dari arah tenggara Beirut. Meskipun pasukan pertahanan Israel atau IDF jarang mengkonfirmasi operasi semacam itu, IDF mengakui bahwa puing-puing rudal dari sistem pertahanan Suriah ditemukan di Israel. IDF mengatakan kepada penduduk bahwa puing-puing itu akan dikumpulkan oleh pihak berwenang dan mendesak mereka untuk tidak menyentuh pecahan peluru. Foto-foto dari militer Zionis telah beredar secara online dimaksudkan untuk menunjukkan pecahan peluru dari amunisi pertahanan udara Suriah yang ditemukan di lingkungan Kfar Salem Tel Aviv. Ini adalah hal yang jarang ketika sistem dari Rusia berhasil menembak hampir 90% dari apa yang diluncurkan oleh Israel. Jurnalis Times of Israel Emmanuel Fabian mengatakan proyektil itu mungkin meledak di udara. Sebuah rudal darat ke udara diluncurkan pada tengah malam hari dari wilayah Suriah ke wilayah Israel. Rudal itu meledak di atas laut, kata militer Israel, meskipun tidak menyebutkan serangan di Damaskus yang memicu peluncuran rudal dari sistem pertahanan Suriah. Pagi ini, penduduk pusat menemukan beberapa pecahan rudal di tanah. Potongan-potongan itu akan dikumpulkan oleh polisi Israel. Kami berterima kasih kepada warga atas kewaspadaannya dan meminta untuk tidak menyentuh bagian itu, lanjut militer Zionis.
Seperti diketahui, Teheran dan Moskow sama-sama mendukung Damaskus melawan dari terorisme dan pemberontakan ekstremis yang terus berkecamuk di provinsi, di mana banyak milisi diizinkan melarikan diri berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah. Mengerikan, Israel kena karma terus. Iron Dome gagal cegat rudal-rudal Rusia yang diluncurkan menghajar Zionis. Israel kebingungan, sistem rudal andalannya yaitu si kubah besi Iron Dome kalah dari serangan Suriah. Banyak yang bilang Israel tengah kena karma akibat serang menindas bangsa yang lemah. Amburadulnya sistem pertahanan Iron Dome membuat situs nuklir Israel tak terjaga. Sirene meraung-raung tiada henti. Warga Israel pun panik. Ribuan warga keluar rumah berhamburan. Selama ini Israel sering mengandalkan sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk melindungi negaranya, utamanya dari proyektil yang ditembakkan militan Hamas di Gaza. Dalam banyak kasus, Israel membanggakan Iron Dome yang mampu mencegat roket-roket yang masuk, tapi belakangan titik lemah Iron Dome seperti diketahui musuh. Entah karena karma atau lantaran operasi senyap musuh-musuhnya berhasil membaca titik lemah Iron Dome kebanggaan Israel, efeknya memang fatal. Pesawat-pesawat tempur Israel yang secara rutin melakukan serangan di wilayah Suriah menjadi terancam. Sejumlah alat tempur strategi pun menjadi tak terjaga. Dan yang paling fatal, serangan terakhir ke dekat situs nuklir di Mona kemarin telah menggagalkan Iron Dome untuk mencegat rudal-rudal yang berterbangan. Situs itu sangat mungkin didekati dan dihancurkan musuh yang menyerang. Bila hancur, seluruh kehidupan di Israel bisa ikut binasa. Militer Zionis akhirnya meluncurkan penyelidikan untuk menentukan mengapa sistem pertahanan udaranya tidak dapat menembak jatuh rudal Suriah. Hal itu sangat tidak masuk akal untuk Zionis. Radar Israel mendeteksi bahwa setidaknya satu rudal sedang menuju ke Gurun Negev, namun langkah-langkah pertahanan gagal menghentikan SA-5 untuk mendarat. Mengomentari insiden tersebut, Menteri Pertahanan Israel mengakui pada konferensi pers di Tel Aviv bahwa upaya mencegat rudal tidak berhasil. Dia mengkonfirmasi bahwa tentara IDF sedang menyelidiki apa yang menjadi masalah besarnya. Biasanya kami melihat hasil yang berbeda, namun tidak untuk saat ini, ungkapnya.